Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Fa'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah wa akhwati ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu begitu besar karena Allah kembali memudahkan jalan kita untuk bisa melanjutkan perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui majlis yang sangat dicintai oleh Allah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan majlisuz zikri, majlis zikir, yakni majlis di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan majlisul ilmi, disebut dengan majlisul ilmi karena di dalamnya kita mendengarkan, menerima ilmu yang membimbing kita untuk lebih mudah lagi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi ni'matun 'azimah, ini adalah nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka bersyukurlah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang pandai bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Asy-Syakur untuk memberikan isyarat bahwa Allah sangat suka dan pasti akan membalas kebaikan mereka-mereka yang pandai memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengubahnya menjadi ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tentunya kita pun bersyukur kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu 300 dosa yang diremehkan kebanyakan wanita. Di hari ini kita memasuki dosa yang ke-9 yang disebutkan oleh mualliful kitab
di mana beliau menyebutkan bahwa dosa yang ke-9 ini adalah at-taqlidul a'ma li nisa'il gharbi. Taklid adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan ketundukan yang teramat sangat kepada sesuatu, sebagaimana tunduknya binatang ternak jika dia diikat lehernya atau dicocok hidungnya, sehingga dia akan mengikuti siapapun yang menarik tali yang berada di tubuhnya itu. Dia hanya akan mengikuti. Sebagian ulama mengatakan bahwa taklid itu adalah ittiba. Taklid itu ittiba. Taklid itu mengikuti, lakin biduni basirah, tanpa ada basirah, ikut-ikutan tanpa tahu jelas tujuannya apa. Itu disebut dengan taklid. Dan Syekh mengatakan at-taqlidul a'ma ay al-ittiba'ul a'ma, mengikuti namun tanpa memiliki basirah sedikit pun. Taklid yang buta di nisa'il gharbi, kepada wanita-wanita barat. Syekh mengatakan amarana Allah telah memerintahkan kita azza wa jalla an nattabi'a sunnatal mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah, ay tariq, jalan. Karena makna sunnah ini adalah tariq, sabil di dalam bahasa Arab. Jadi maksud oleh Syekh, kita diperintahkan untuk mengikuti jejak atau jalan al-mursalin, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadahul muttaqin at-tayyibin. Begitu juga Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang tayyibin, yang baik-baik, orang bertakwa yang baik. Wala nahidu an hadzal tariq, dan kita diperintahkan untuk tidak berpaling dari jalan ini, yakni dari jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Untuk tetap berada di jalan yang hak, mengikuti para rasul, mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengikuti hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, tentunya diawali dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap golongan, setiap umat yang mengikuti jejak mereka. Dan tujuannya, kata Syekh, hatta la nadhilla wa naqa'a fi darakil ma'siyati wasyaqa, agar kita tidak terhina, agar kita tidak terjerumus kemudian ke dalam kubangan kemaksiatan dan kesengsaraan. Karena kemuliaan itu, jamaah rahmatillah Allah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwa kemuliaan itu fittiba'i man salaf, bahwa kemuliaan itu adalah dengan mengikuti jejak orang-orang soleh yang sudah mendahului kita. Dan karena itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan ta'abbud kita kepada Allah. Kita dengan mengikuti jejak mereka itu sedang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tentunya jamaah rahmatullah Allah, semua perkara yang disebutkan oleh Syekh ini ala dalil, di atas dalil, di atas hujjah. Kenapa beliau mengatakan seperti itu?
Apa yang mendasari bahwa kita harus mengikuti jejak para rasul, mengikuti kemudian jejak orang-orang saleh setelah Rasulullah SAW? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, faqala ta'ala di dalam surat Luqman ayat yang ke-15, ketika Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya, kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalan mereka-mereka yang senantiasa kembali kepada diriku. Nah, ini yang setengah kena matahari, ya, maju aja, maju. Allah, maju aja lu. Jangan antara dua ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jejak, ikuti jalan mereka-mereka yang kembali kepada diriku. Inabah. Dan para mufassirin mengatakan alladzina yunibuna ilallah. Ketika ayat ini diturunkan, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Ikuti jejak mereka. Dan ini bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban. Bukan kalau mau ya silahkan, tidak, nggak apa-apa lah. Tapi wattabi, kata Allah, ikuti. Dan ini berlaku untuk muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dan ini adalah manhaj, ini adalah jalan ibadah, jalan ketakwaan di dalam dinul Islam. Dan di antara jalan keselamatan yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita ambil, mengikuti jejak mereka. Namun kemudian kata Syekh, lakinna najidu man hadda anil jaddah wa akhadha yuhaqil gharba. Tapi kita menemukan ada orang-orang yang justru menyimpang dari jalan yang lurus, jalan yang semestinya. Dan kemudian mereka berusaha meniru, yuhakin artinya meniru, menjiplak apa yang menjadi kebiasaan orang-orang barat. Dan yang dimaksud dengan al-gharb di sini yaknil kuffar wal musyrikin. Yang dimaksud dengan orang barat di sini bukan hanya sekedar orang barat, tapi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, fil libas, seperti contohnya dalam masalah pakaian. Kemudian yang kedua, wazinah, perhiasan, aksesoris yang digunakan untuk berhias, meniru orang barat, meniru orang kafir, meniru orang musyrik, meniru orang yang tidak beriman. Wa ta'am wasyurb, makanan, minuman, ditiru semua. Ya, yang dulu biasanya makan kulub hui misalkan, ubi rebus, singkong rebus, sekarang beda, Wasyurb, minuman. Wal kalam, kemudian cara berbicara, bahasa. Wal adat wat taqalid, adat dan kebiasaan mereka pun kemudian ditiru. Wa katsirun min umuril hayah, dan masih banyak perkara-perkara kehidupan mereka yang kemudian ditiru oleh orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku Islam. Tapi namun kemudian mereka sibuk meniru apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yang tidak beriman dari kalangan orang-orang barat itu. Wa akhadhat nisaul muslimin tuqallidu man la khalaqa lahum, kata Syekh. Perempuan-perempuan muslim kemudian mulai meniru, tuqallid, mulai mengikuti golongan manusia
yang tidak punya keberuntungan atau tidak punya bagian kelak di akhirat ketika mereka diwafatkan oleh Allah. La khalaqa lahum. Mereka nggak akan dapat apa-apa nanti di kehidupan berikutnya. Dan ini bukan hal sederhana, ahibati fillah. Karena menyerupai orang-orang yang tidak beriman adalah sebuah dosa dan kemaksiatan yang tidak ringan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai, yang mengikuti apapun yang dilakukan oleh satu kaum, fahuwa minhum, maka mereka bagian dari kaum tersebut. Kata para ulama, khassatan fil akhirah, nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Ini enggak kita sadari. Ketika kita menganggap bahwa tasyabbuh itu ya lumrah lah. Sekarang ini bagaimana kita tidak bertasyabbuh? Lah. Orang muslim, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka punya aturan hidup, dan aturan hidup mereka salah satunya adalah tidak meniru orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak punya pilihan lain di zaman apapun. Sekuat apapun orang-orang yang tidak beriman di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, fa khala'atil mar'atu hijabaha. Maka mulailah perempuan itu menanggalkan jilbabnya. Kenapa meninggalkan jilbab? Jamaah. Kenapa? Karena wanita-wanita yang tidak beriman dari kalangan orang barat tidak pakai jilbab. Bahkan bahasa mereka ini adalah kebebasan apa? Kebebasan apa? Berekspresi. Mau pakai nggak pakai jilbab, bahkan kalau orang-orang barat itu tidak berpakaian sekalipun mereka mengatakan itu kebebasan. Anehnya mereka memaksakan kehendak mereka kepada orang lain, tapi orang lain tidak boleh memaksakan kehendak mereka kepada diri mereka. Betul tidak jemaah? Iya, standar ganda. Hanya berlaku, yang hanya boleh memaksa itu mereka saja, orang lain nggak boleh. Jadi ketika ada yang mengatakan, ayo pakai baju, ayo berpakaian, ayo pakai jilbab, mereka nggak terima. Lantas kenapa kita harus menerima ketika mereka mengajak wanita-wanita muslimah untuk menanggalkan jilbab-jilbab mereka? Kenapa? Apa hak mereka? Gak ada. Ini yang namanya toleransi, harusnya seperti ini. Harusnya. Kalau ada. Dan kemudian mereka kemudian memaksa orang lain untuk menerima bahwa ini adalah kebaikan. Jadi kekeliruan mereka itu baik, padahal batil. Coba anda mau tanya jemaah rahmatullahi Allah. Kucing gak pakai baju sama pakai baju, lucuan mana? Pakai baju, kucing. Begitu juga dengan bukan menyamakan ini jemaah. Apalagi manusia pakai pakaian, mereka jauh lebih terhormat, jauh lebih indah. Dan Islam memerintahkan baik laki-laki ataupun perempuan untuk berpakaian sebaik mungkin, sesopan mungkin, menutup kehormatan mereka. Kata Syekh, perempuan-perempuan muslimah ini kemudian mulai hasiratun an ra'siha, kepalanya terbuka, tubuhnya terbuka, wajasadiha mutalattikhatun bil itri, kemudian tubuh mereka berlumuran minyak wangi. Ini perempuan.
Dan kita tahu bahwa perempuan tidak boleh apa? Tidak boleh berlumuran, tidak boleh berlumuran minyak. Nggak boleh. Tapi apakah boleh pakai minyak wangi? Boleh, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Udah pernah disebutkan ini sebelumnya. Yang wanginya samar-samar. Bekas minyak wanginya boleh terlihat, tapi baunya samar. Kalau laki-laki bekas minyak wanginya samar, kalau di zaman Nabi samar gak kelihatan, tapi wanginya tercium. Dan bahkan Rasulullah SAW sudah memberikan wa'id, ancaman, ketika beliau mengatakan ayyumam ra'atin istaqtarat, wanita mana saja yang pakai minyak wangi thumma kharajat min baitiha, keluar dari rumahnya, liyajidu rihaha, agar baunya tercium oleh laki-laki. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fahiya zaniyatun, maka itu adalah wanita penzina, kata Rasulullah SAW. Penzina. Jangan bilang begini, kan orang pakai minyak wangi biar kecium. Enggak. Tujuan pakai minyak wangi itu untuk menghilangkan apa? Bau. Kalau sudah cukup, khalas berhenti. Khususnya wanita, pakailah untuk menghilangkan aroma tidak sedap, cukup. Gak perlu sampai tercium oleh orang. Kenapa jamaah? Karena ketika dia beraroma dan aromanya kemudian tercium oleh lawan jenisnya, maka dia menjadi fitnah bagi hamba Allah yang lainnya. Dan kenapa dihukumi penzina? Karena dia membangkitkan syahwat manusia, laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam keadaan dia bisa menghindarkan diri dari itu sebenarnya, tapi dia tetap melakukannya. Fahiya zaniyah. Jangan rahmatullah Allah. Jangan kemudian tertipu dan terbuai oleh kebiasaan wanita-wanita yang tidak beriman. Yang pertama kali melakukannya, yang suka melakukannya adalah mereka-mereka yang tidak beriman. Yang mengajarinya kepada wanita muslimah siapa? Mereka. Nih pakai minyak wangi ini, aromanya luar biasa, dari jarak sekian meter tercium. Pakai. Betul? Lantas apa gunanya? Beraroma harum, tapi kemudian di sisi Allah dianggap sebagai penzina. Apa gunanya? Sekali lagi ini bukan gak boleh pakai minyak wangi, boleh. Tapi kemudian jangan sampai tercium oleh lawan jenisnya. Kata Syekh, wa tadribu bi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ardal haid. Kemudian wanita-wanita ini, muslimah-muslimah ini melemparkan, membuang, tidak memperdulikan perkataan Nabi seperti mereka melemparkannya ke tembok. Mereka buang. Mereka melakukan itu, mereka seperti sedang menyia-nyiakan perkataan Rasulullah SAW. Seakan Nabi tidak pernah melarang mereka, tidak pernah mencegah mereka, gak pernah menunjukkan yang semestinya kepada mereka. Wa ka'annahu la dina laha ya'muruha wa syar'un laha yahkumuha. Seakan dia tidak punya agama yang memerintahkan, tidak punya syariat yang memberikan hukum kepada dirinya. Ini yang terjadi ketika wanita-wanita ini justru mengikuti wanita-wanita yang tidak beriman. Mana yang wajib kita ikuti? Wanita-wanita modern, wanita-wanita barat, wanita-wanita yang tidak beriman, atau Rasulullah SAW? Jemaah,
Jemaah, Rasul. Yang kita tiru para sahabiyat atau wanita-wanita kafir? Sahabiyat. Apa dalilnya? Kan barusan disebutkan dalilnya. Apa dalilnya tadi? Firman Allah dalam surat Luqman ayat keberapa? Apa bunyinya? Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diriku, kata Allah. Yang bahasa Arabnya apa? Dilihat mushafnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan mereka yang kembali kepada diriku, kata Allah. Kembali kepada diriku, kembali kepada Allah. Bukan yang justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan keselamatan di dalam hidup. Kata Syekh, lakinnal amra kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indal Bukhari. Tapi memang kata Syekh, realitanya yang terjadi itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Gak bisa dipungkiri, Nabi sudah mengatakannya. Nabi sudah bersabda bahwa memang faktanya yang terjadi kemudian memang harus seperti ini, yang akan terjadi seperti ini. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Kalian itu memang pasti mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Pasti itu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Meskipun sedikit-sedikit, pelan-pelan, tapi mengikuti. Itu kata Rasulullah SAW. Bahkan kata Nabi kemudian, hatta lau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh aw lattaba'tumuh. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian pasti ikut sama mereka. Lubang biawak kecil. Lagi pula apa indahnya, apa bagusnya, apa luar biasanya lubang biawak. Tapi kalau orang-orang sebelum kita ini masuk ke dalam, kita ikut. Mereka rambutnya naik ke atas, kita ikut rambutnya naik ke atas. Hidung mereka dibolongin semua, kita bolongin semua hidung kita. Mereka pakai piring di telinga, piring dimasukkan di telinga mereka, kita ikut pakai piring di sini, lubang segede gini. Untuk apa? Apa indahnya, apa lucunya? Nggak ada. Tapi kata Nabi, la tattabi'anna, kalian pasti mengikuti mereka. Dan kalimat Nabi bahwa masuk ke lubang biawak ini untuk menunjukkan betapa tidak berakalnya orang-orang Islam yang mengikuti orang-orang sebelum kita ini. Ngapain? Dan para sahabat kemudian mengatakan, qulna ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani yang dimaksud. Kata Rasulullah SAW, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Dan sudahkah kita mengikuti mereka sekarang? Jemaah, sudahkah sebagian dari kita mengikuti mereka sekarang? Sudah dari tahun kapan? Mulutnya benci sama Yahudi Nasrani, tapi kebiasaannya diikuti. Kan aneh. Iya, kebiasaan mereka diikuti. Pakaian mereka dicontoh, gaya mereka dicontoh, gerak-gerik mereka dicontoh, cara ibadah mereka dicontoh, ditiru 100% sama.
Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dalam beberapa hadis. Kita kasih contoh. Nabi mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khaliful musyrikin, selisihilah orang musyrik. Wawaffirul liha wa akhfus syawarib, panjangkan jenggot dan tipiskan kumis. Dalam riwayat yang lain cukur kumisnya. Tapi faktanya kemudian yang lebih banyak terjadi yang mana? Berarti tidak menyelisihi orang-orang musyrik. Yahudi, Nasrani ini musyrik. Betul apa kata Rasulullah SAW? La tattabi'anna sunana min qablikum aw man qablakum. Kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka. Ini dalam perkara yang sangat sepele, sangat mudah untuk diselisihi, tapi tetap tidak mau menyelisihi mereka. Disuruh berjenggot gak mau, dan sibuk mencari dalih dan alasan. Oh, saya nggak tumbuh, cuman beberapa helai. Karena beberapa helai, cukur aja lah, lihatnya nggak enak. Perintahnya dipanjangkan itu untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Ini perintah dari Rasulullah SAW, bukan style, bukan gaya berpenampilan, bukan. Ini perintah, ini ketaatan kepada Rasul. Mau bisa panjang atau tidak bisa panjang, sebisa mungkin panjangkan, pelihara. Dalam hadis yang lain, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, laisa minna man tashabbaha bi ghairina wa la tashabbahu bil yahud wan nasara, kata Nabi. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang meniru golongan selain kami. Jadi kalau kita meniru orang-orang yang tidak beriman, nggak dianggap umat Nabi, bukan bagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya berat. Jadi bukan hanya sekedar style, lifestyle atau apapun lah namanya, bukan. Ini din, ini agama. Dan Nabi kemudian mengatakan, jangan serupai Yahudi dan Nasrani, kata Nabi. Dan kemudian Nabi menyebutkan contohnya, contoh kecil yang tidak boleh diserupai. Kata Nabi apa? Fa inna taslimal yahud bil isyarah bil asa, al isyaratu bil asabi' wa tasliman nasara al isyaratu bil akaf. Sesungguhnya salamnya orang Yahudi itu adalah memberikan isyarat dengan jari. Mereka kalau ketemu salamnya apa? Dengan apa? Jari. Dan kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang mengaku muslimin ini sekarang kalau ketemu nggak lagi assalamualaikum, tapi ngangkat tangan, ngangkat jari, betul tidak? Ya, betul tidak jemaah? Dan orang-orang Nasrani salamnya pakai telapak tangan. Makanya dalam Islam itu cuman kalau hanya sekedar mengisyaratkan dengan telapak tangan, tidak disertai assalamualaikum, itu tasyabbuh dengan Nasara. Nggak boleh. Makanya kalau mau ngasih tanda dengan tangan, ngasih salam dengan tangan, harus mengucapkan apa? Meskipun tidak didengar oleh orang yang kita berikan isyarat. Itu kata para ulama, agar tidak menyerupai orang-orang Nasrani secara sempurna. Jika memberikan isyarat saja dilarang menyerupai mereka, bagaimana dengan perkara yang lain? Pakaian, ya, kebiasaan, dan seluruh adat istiadat mereka yang merupakan kekhususan mereka, gak boleh ini ditiru.
Dan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bukanlah perkara yang ringan ketika kita mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak beriman. Termasuk para wanita, jangan mengikuti kebiasaan wanita-wanita kufar. Karena wanita-wanita muslimah sudah ditunjukkan jalan yang jauh dan paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik dan paling sempurna. Bagaimana caranya berinteraksi dengan lawan jenisnya, bagaimana caranya berpakaian, bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya kemudian berpapasan dengan lawan jenisnya, itu sudah ada semuanya. Dan kunci yang telah diberikan oleh Allah yang bisa membuat seorang wanita kemudian menjaga dirinya adalah rasa malu. Rasa malu. Makanya wanita kafir itu yang diinginkan oleh mereka agar diikuti oleh wanita-wanita muslimah apa? Tidak punya rasa malu. Itu yang dibesar-besarkan sama mereka. Hilang rasa malunya, sudah mudah bagi wanita muslimah dijerumuskan ke dalam keburukan apapun yang diinginkan oleh wanita-wanita kafir. Utsman bin Affan mengatakan seperti ini. Utsman bin Affan mengatakan seperti ini. Tawadduz zaniyat, wanita-wanita penzina itu berharap, menginginkan lau zanatin nisa'u kulluhun. Mereka berharap semua perempuan selain mereka itu menjadi penzina seperti mereka. Begitu juga dengan wanita-wanita kafir. Yang diinginkan oleh mereka apa? Bahwa semua wanita termasuk muslimat itu mengikuti jejak-jejak mereka. Karena mereka, kebanyakan mereka itu wanita-wanita penzina. Dan apa kemuliaan ketika kita mengikuti jejak-jejak mereka? Coba pikirkan saja, apa mulianya? Mengikuti wanita-wanita yang tidak punya harga diri dan kehormatan. Yang terjadi, yang akan terjadi jika kemudian mereka diikuti adalah kemudian bermunculan wanita-wanita yang menghinakan dirinya dan kemudian terhina. Makanya jamaah rahmatillah Allah, gak boleh seorang wanita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Meskipun dalam perkara yang sangat kecil, gak boleh. Mereka harus sadar bahwa mengikuti wanita-wanita yang tidak beriman, wanita-wanita barat itu adalah kehancuran bagi agama mereka dan akhlak mereka. Maka cukuplah mengikuti jejak siapa? Rasulullah SAW. Dan jejak siapa? Para sahabat Rasulullah SAW, para sahabiat Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Tadi sudah disebutkan. Apa bunyinya? Bahasa Arabnya bagaimana? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kemudian Syekh ahibati fillah, beliau menyebutkan dosa besar yang berikutnya, dosa besar yang ke-10, atau dosa yang diremehkan berikutnya. Dosa yang ke-10 yang beliau sebutkan adalah tarkul khitan, meninggalkan khitan. Beliau mengatakan al khitanu lughatan huwa at-tathhir wal qata'. Khitan secara bahasa itu maknanya adalah tathhir, membersihkan, atau juga maknanya al-qata', memutuskan atau memotong. Itu makna khitan secara bahasa. Al-khitanu istilahan, kemudian khitan secara istilah huwa qat'u al-jildat allati tughatti hasyafatadz dzakar wa tusamma qulfah.
Secara istilah para ulama menjelaskan bahwa khitan itu adalah membuang kulit yang menutupi ujung kemaluan, disebut dengan kulfah. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Kulfah. Waqat ujuz'in minal budhr wa huwa al-jildatul lati fi a'la farjil untha wa yusamma khitanul mar'ati khafadan. Atau pada perempuan itu memotong sebagian kulit yang ada di atas kemaluannya. Ini ilmu jamaah rahmatillah ya. Ini sedang menjelaskan ilmu agar kita faham. Dan kemudian dinamai kalau khitan perempuan dalam Islam itu disebut dengan khafal atau khifal. Ini kalau perempuan. Wa khitanul banat, kata Syekh, dan mengkhitan perempuan atau mengkhitan anak perempuan itu masyru', itu adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Min kalamir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan perkataan Rasul. Wa min kalami ahlil ilmi, dan perkataan ahlul ilm. Bahkan ada ijma' dalam masalah ini, bahwa masyru' disyariatkan ijma'. Cuman terjadi khilaf dalam perkara apa? Hukumnya wajib atau tidak wajib? Ya. Tapi disyariatkan, tidak ada khilaf bahwa disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan. Dan kemudian ijma' juga terjadi bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Fardu ain. Fardu ain. Bukan fardu kifayah. Sebagian laki-laki sudah khitan, sudah selesai, yang lain nggak boleh. Apa nggak usah? La fardu ain. Wajib, wajib. Bahkan sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini ada baiknya ditulis perkataan beliau, ya. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu mengatakan, berpendapat, beliau punya pendapat bahwa orang yang tidak dikhitan itu, ya, ini sebagaimana diriwayatkan dari beliau oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Kata Ibnu Abbas, al-aqlafu la tajuzu syahadatuhu. Orang yang tidak dikhitan itu persaksiannya tidak diterima. Wala tuqbalu lahu salatun, dan salatnya juga tidak diterima. Wala tu'kalu lahu dzabihah, dan sembelihannya tidak diterima, enggak dimakan. Sebagai isyarat bahwa orang yang tidak disunat itu meninggalkan perkara yang apa? Fardu ain ma'lumun bidarurah. Dia dihukumi orang fasik sehingga syahadatnya, persaksiannya nggak diterima, sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena orang yang tidak dikhitan masih membawa najis pada kemaluannya sehingga sholatnya tidak sah. Dan ketika sholat seseorang tidak sah, dia kemudian menyembelih, sembelihannya tidak diterima, nggak dimakan. Untuk mengisyaratkan beratnya masalah ini bagi laki-laki. Makanya hukumnya apa? Fardu ain, khitan bagi laki-laki itu. Kata Syekh, wa hunaka adillatun ammah. Ada dalil-dalil umum allati tusyiru min ba'id ada masyru'iyatil khitani lil banati. Ada dalil-dalil umum yang menunjukkan disyariatkannya khitan bagi anak-anak perempuan.
Wa hunaka adillatun khassah ja'at sarihatun ala masyru'iyatil khitan lil banat. Dan juga ada dalil-dalil khusus yang menunjukkan perempuan itu disunat, dikhitan. Maka kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang umum terlebih dahulu. Faminal adillatil ammah, di antara dalil yang umum adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh mereka berdua. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, ada 5 perkara yang termasuk perkara fitrah. Dan fitrah itu adalah perkara yang melekat pada diri seseorang, harus ada. Ya, disebut fitrah itu adalah yang melekat pada diri seseorang. Yang pertama kata Rasulullah SAW, yang paling pertama disebutkan al-khitan, khitan. Dan ini berlaku umum, baik laki-laki atau perempuan. Khitan, itu yang pertama. Yang kedua, istihdad. Apa itu istihdad? Apa itu istihdad jemaah? Siapa yang baru dengar kata istihdad? Istihdad itu menghilangkan rambut kemaluan. Menghilangkan rambut kemaluan. Ini pun umum, laki-laki perempuan. Ini namanya bahasa nabinya istihdad. Yang ketiga apa? Natful ibti, mencabut rambut ketiak. Jadi kalau sunnahnya itu dicabut, bukan di apa? Bukan dicukur, tapi dicabut. Nataf, dicabut. Ini fitrah. Yang keempat itu qassus syarib, mencukur kumis atau memendekkan kumis. Jadi qas ini maknanya bisa pendek, bisa apa? Habis. Dan yang terakhir apa? Yang kelima, merupakan perkara fitrah, taqlimul adfar, memotong kuku. Jadi nggak ada ceritanya sebetulnya laki-laki perempuan kuku-kukunya panjang, itu nggak ada. Demi alasan apapun itu menyelisihi fitrah. Kadang-kadang ini panjangkan cuma 1, betul tidak jemaah? Buat apa? Buat gagaro. Ya, dalam pekerjaan tertentu supaya gampang buka casing, buka apa pakai kuku, betul tidak? Betul tidak? Ini menyelisihi fitrah. Nggak boleh. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa kalau panjang syaitan bersembunyi di situ, hadisnya lemah semua. Tapi yang sahih menunjukkan kalau panjang tidak dipotong menyelisihi fitrah, menyelisihi yang benar, menyelisihi yang baik. Dan ketika ini disebutkan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam penjelasan Sahih Bukhari. Beliau menukil perkataan Anas bin Malik yang mengatakan, waqatalana Rasulullah SAW, Nabi itu memberikan waktu maksimal kepada kami dalam urusan mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, kemudian memotong kuku dan mencukur kumis. Itu ada batas waktunya. Jadi maksimal sudah harus dipotong itu arba'ina yauman, 40 hari. Jadi kalau sudah sampai 40 hari harus sudah waktunya dihilangkan. Maksimal. Ini bukan 10 tahun dibiarkan. Kuku 10 tahun dipanjangkan, kumis 10 tahun dipanjangkan sampai ke sini panjang. Ini tukhaliful fitrah, ini menyelisih fitrah dan ini menyelisih aturan Rasulullah SAW. Jadi batasan waktunya berapa lama? 40 hari. 40 hari.
Kata Syekh, fadzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min sunanil fitrah al-khitan, bahwa di antara sunnah fitrah yang merupakan fitrah itu adalah al-khitan, wa hadza la yukhassu bihi ar-rijalu faqad dunan nisa. Dan ini tidak menunjukkan dikhususkan bagi laki-laki saja dan kemudian tidak dikhususkan bagi wanita. Dalilnya umum. Jadi dalil umum dalam syariat ini berlaku untuk keduanya, laki-laki dan perempuan. Karena kata Nabi, an-nisa syaqaiqur rijal, perempuan itu adalah saudaranya kaum lelaki dalam masalah hukum di dalam Islam. Kecuali ada dalil khusus yang membedakannya. Tapi kalau umum seperti dalil ini, nggak disebutkan laki-laki, perempuan, maka mencangkup keduanya. Itu dalil umum yang pertama. Kemudian penulis muallif kitab ini menukil perkataan Al-Imam Al-Baydawi rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan inna haditsa khamsun minal fitrah amun fi khitani dzakarin wa unsa, bahwa hadis ini hukumnya umum berbicara tentang khitan laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua, dalil umum yang kedua yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, akhrajahu Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza iltaqa al-khitanani, idza iltaqa al-khitanani, jika berjumpa dua bagian khitan, wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi besar. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah ketika berjumpa keduanya, ketika jima, ketika berhubungan biologis. Nabi membahasakan, mohon maaf, kemana laki-laki dan perempuan dengan bahasa apa? Khitan. Nabi menyebutkan jika berjumpa dua bagian khitan, artinya dua organ khitan. Yang mana kata Syekh, ai idzal taqa khitanur rajuli wa khitanul mar'ati wajabal ghusl. Jika berjumpa bagian yang dikhitan pada diri laki-laki dengan bagian yang dikhitan pada diri perempuan, itu sudah wajib mandi besar. Dan dalam hadis yang lainnya, ini untuk memperjelas masalah ini, bahwa tidak disyaratkan adanya, mohon maaf, keluarnya mani. Jadi kalau sudah berjumpa saja, itu sudah mewajibkan mandi besar. Kita lanjutkan. Wa hadza ma yastadillu bihi al-Hanabilah ala masyru'iyyatil hitani lil banat. Dan ini adalah dalil yang digunakan oleh madhab Hanabilah, madhab Imam Ahmad ibnu Hanbal, untuk menunjukkan bahwa disyariatkannya, ada syariat pensyariatan di khitan bagi siapa? Bagi perempuan. Ini dalil umum, ini belum berbicara dalil khusus. Barulah kemudian Syekh berpindah kepada dalil khusus. Wa minal adillatil khassah, kata beliau, di antara dalil yang khusus, allati tadullu ala khitanil banat, yang menunjukkan perempuan, anak perempuan itu dikhitan. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi qissati qatli Hamzah, dalam kisah wafatnya atau terbunuhnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib di perang apa? Hamzah itu di perang apa?
perang Uhud. Wa dzukira fil hadis disebutkan dalam hadis tersebut ketika Hamzah bertarung di dalam peperangan tersebut, kharaja Siba, keluar Siba. Siba ini musuhnya Hamzah dalam peperangan. Musuhnya apa? Dari kalangan orang-orang musyrik. Ketika dia berteriak, jadi jamaah rahmatillah Allah, dalam peperangan kaum muslimin ini selalu dimulai dengan duel terlebih dahulu. Jadi ada duel dulu, dari kalangan musuh siapa, dari kalangan kaum muslimin siapa, baru perang itu kemudian berlanjut setelahnya. Nah, dari kalangan orang-orang musyrik ini namanya Siba. Dan kemudian mengatakan, hal min mubaris, siapa yang mau lawan saya? Maka yang maju siapa? Hamzah. Kharaja ilaihi Hamzah. Maka yang maju adalah Hamzah. Ya Siba. Dan kemudian mengatakan, wahai Siba, yabna ummi Anmar muqatta'atil budhur. Wahai Siba, wahai anak dari Ummu Anmar, si tukang potong atau si tukang sunat perempuan. Jadi bahasanya Hamzah seperti itu. Jadi Siba ini anaknya Ummu Anmar yang tukang apa? Tukang sunat, tapi sunat perempuan. Jadi ini dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa memang ada, bahkan di kalangan orang-orang musyrik sekalipun, mereka menyunat anak-anak perempuan mereka, dan itu diikuti oleh orang-orang muslim. Itu dalil khusus. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Ummu Alqamah, di mana beliau mengatakan anna banat, bahwasanya anak-anak perempuan ukhtai Aisyah khutin, bahwa anak-anak perempuan dari saudari-saudarinya Aisyah itu disunat. Faqila li Aisyata, maka dikatakan kepada ibunda Aisyah, ala tad'u lahunna man yalihinna, tidakkah engkau memanggil orang yang bisa menghibur mereka wahai Aisyah? Qalat bala, fa ursilat ila Adi, maka Aisyah memerintahkan seseorang yang bernama Adi untuk menghibur mereka. Jadi kalau habis sunatan kemudian anak-anak dihibur, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Apa dalilnya? Ini. Habis disunat anak-anak itu dan ini menunjukkan tidak ada masalah melakukan itu setelah anak disunat. Tapi dalilnya di sini menunjukkan apa? Anak-anak perempuan, keponakan-keponakan perempuan Aisyah itu disunat. Dan hadisnya sahih, dikatakan oleh Imam Al-Albani, sebagian ulama mensahihkannya, tapi Al-Imam Al-Albani atau Syekh Al-Albani mengatakan muhtamalut tahsin. Ini derajatnya paling enggak hasan, kata beliau. Kemudian kata Syekh, wa awrad al-Albani fi silsilati sahihah, al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah taala itu kemudian menukilkan riwayat-riwayat yang banyak di dalam kitab beliau silsilah ahadits as-sahihah, ahaditsun katsirah fi itsbatil khitan, yang menetapkan adanya khitan di kalangan perempuan atau anak-anak perempuan. Wa annahu kana yu'raf indal Arab, bahwa kebiasaan ini juga dikenal di bangsa Arab sebelum datangnya Islam.
Wa hadhil atharu yashuddu ba'daha ba'dan hatta yarqil hadits ila martabatil sahih insyaallah. Riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu sama lain sehingga hadis yang tadi itu naik derajatnya menjadi sahih insyaallah. Dan ini dalil terakhir yang akan kita sebutkan dalam perjumpaan ini jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah masih ada dalil-dalil yang lainnya yang menguatkan bahwa khitan itu disyariatkan bagi laki-laki hukumnya fardhu ain, bagi perempuan hukumnya akan kita bahas dalam perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Nampaknya sudah ada pertanyaan yang masuk. Insyaallah kita jawab terlebih dahulu. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana memahaminya terkait parfum wanita yang wanginya samar itu seperti apa? Karena parfum pasti memiliki wangi, bahkan pewangi pakaian pun wangi. Kalau masih boleh wanita memakai parfum, maka batasannya apa? Tidak semerbak. Tidak apa? Semerbak. Tidak mudah tercium oleh orang lain. Mungkin saja tercium oleh dirinya, tapi tidak tercium oleh siapa? Oleh orang. Jadi usahakan kalau misalkan pewangi itu sangat kuat, gunakan sedikit. Ini jangan setengah botol dipakai sendiri. Atau pewanginya sangat kuat, jangan banyak-banyak, pakai sekedarnya. Yang penting apa? Menghilangkan bau. Kalaupun ada yang tersisa sedikit tidak ada masalah. Jadi batasannya apa? Tidak semerbak, tidak aromanya dari jarak sekian meter kecium. Bahkan sebagian wanita itu mengalahkan laki-laki dalam pemakaian parfum. Laki-lakinya nggak wangi, perempuannya satu ruangan bisa mencium bau parfumnya. Masuk kendaraan umum, ketika dia masuk satu bis itu aroma parfum dia. Nah ini yang terlarang di dalam Islam. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana dengan wangi harum atau harum yang berasal dari lotion? Ini serupa sebetulnya. Yang penting tidak terlalu banyak dan tidak semerbak, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Ustadz, kalau anak-anak SD akhwat belum melakukan khitan bagaimana ya? Karena rumah sakit tidak menyarankan waktu anak lahiran. Ini akan kita bahas sebetulnya di perjumpaan berikutnya. Jadi hukum dari khitan perempuan itu yang sahih dalam masalah ini hukumnya adalah makramah. Dia mustahab saja. Jadi kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Tidak apa? Tapi dia kehilangan kesempurnaan. Karena fungsi khitan kemudian nanti disebutkan oleh Syekh, itu diantaranya ketika dikhitan bagi wanita adalah menurunkan kekuatan syahwatnya, supaya dia tidak jadi wanita yang menggebu-gebu syahwat dan hawa nafsunya. Itu salah satu caranya dengan apa? Khitan. Kenapa wanita-wanita barat itu berani kepada laki-laki? Mereka suka menggoda laki-laki. Kenapa? Karena mereka tidak dikhitan sehingga syahwatnya sangat luar biasa. Itu sebabnya kenapa? Karena mereka tidak menjalankan syariat khitan. Adapun bagi wanita muslimah, khitan itu kemudian mengendalikan hawa nafsu mereka. Jadi faedahnya itu. Nah nanti apakah kemudian harus tetap dan seterusnya kita bahas nanti di perjumpaan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, apakah termasuk mengikuti gaya hidup orang barat jika ada wanita pakai anting lebih dari satu? Misalkan satu telinga ada 3 atau 4 anting. Pertanyaannya sederhana. Apakah ini kebiasaan wanita muslimah atau kebiasaan wanita selain muslimah? Jawabannya apa? Kebiasaan mereka, maka jangan ditiru. Ini tasyabbuh dengan mereka. Dan dari zaman dulu, bahkan wanita-wanita jahiliyah kalau pakai anting 1 atau 5? 1. Ya, cukup 1.
Wanita-wanita kafirlah kemudian yang mencontohkan cara memakai anting seperti itu. Jangan ditiru. Itu gaya hidup mereka. Bukan gaya hidup wanita-wanita muslimah. Wallahu ta'ala a'lam. Pak Ustadz, apakah khitan untuk wanita itu sunnah atau wajib? Sudah dijawab tadi. Kedua orang tua anak sudah lama sekali meninggal, jadi anak tidak tahu sudah dikhitan atau belum. Ya nggak apa-apa, kita ini nggak menanggung apa yang dilakukan orang tua kita. Jadi kalaulah kekeliruan itu terjadi misalkan, maka cukup kita memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah ibadah anak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Diterima insyaallah taala. Ini kalau wanita nggak ada masalah. Nah kalau laki-laki ini masalahnya adalah kalau dia tidak dikhitan maka sholatnya bisa jadi tidak sah sepanjang masa yang sangat panjang. Karena kemaluan yang tidak dikhitan bagi laki-laki itu pasti akan menyisakan apa? Najis. Dan itu kemudian merusak syarat sahnya sholat, gitu ya. Dan kalau kemudian sadar dan tahu, maka apa yang harus dilakukan bagi laki-laki? Khitan dan bertaubat kepada Allah atas kekeliruan yang terjadi. Selesai masalahnya insyaallah taala. Wallahu taala. Ini pertanyaan yang terakhir serupa dengan pertanyaan sebelumnya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak-bapak? Jika ada, nampaknya bab khitan sudah hatam kalau Bapak-bapak. Nah, kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah. Semoga Allah menerima amal saleh kita. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.